Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya di my YouTube channel. Kali ini saya ingin mengajak adik-adik semua belajar matematika bersama. Daripada kita rebahan terus, mending kita belajar, ya kan? Jadi berfaedah, gak boring di rumah terus. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar matematika mengenai barisan dan deret. Kalau tidak salah, barisan dan deret adanya di kelas 8 SMK dan kelas 11 SMA. Oke, langsung aja teman-teman, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Nah, adik-adik, dalam barisan dan deret aritmatika ini kita belajar mengenai kata aritmatika dulu ya. Aritmatika itu suatu barisan atau deret yang memiliki beda sama ya, atau selisih yang sama. Nah, beda sama ini ciri dari aritmatika ya. Beda itu bisa kita simbolkan dengan lambang B. Misalkan sini kita mempunyai barisan atau deret 2, 6, 10, 14, 18, 22. Nah, ini kita sebut bedanya itu adalah 4 ya. Dari 2 ke 6 4, dari 6 ke 10 itu bedanya 4, dari 10 ke 14 juga bedanya 4, dari 14 ke 18 juga bedanya 4, dari 18 ke 22 juga bedanya 4. Berarti ini bedanya sama dan ini adalah barisan aritmatika. Nah, untuk mencari beda, kita dapat gunakan rumus yaitu B sama dengan U2 dikurang U1 atau bisa juga dengan U3 dikurang U2 dan U4 dikurang U3. Juga seterusnya ya. Itu rumus untuk mencari beda. Nah, apa itu U2? U2 itu sama dengan suku kedua ya. Suku kedua. Dan U3 itu suku ketiga. Ya. Dan apakah selisih atau beda itu bisa minus? Tentu saja bisa ya. Jika deretnya itu menurun. Dan yang ini kan deretnya itu naik 2 ke 6 ya. Tapi jika deretnya itu turun, misalkan 2 menurun jadi angka 0, itu kan menurun. Nah, di situ bedanya minus ya atau negatif. Nah, kalau rumus beda itu bisa kita ambil dari rumus yang ini. B sama dengan U2 dikurangi U1. Itu untuk mencari beda ya. Nah, U itu apa sih? U itu adalah suku ya. Suku. Nah, dalam hal ini kita mempunyai bilangan 2, 6, 10, 14, 18, dan 22 ya. Berarti ini ada 6 suku, di mana U1-nya itu adalah 2, U2-nya adalah 6, U3-nya adalah 10, dan U4-nya adalah 14, U5-nya adalah 18, dan U yang terakhir ini kita sebut sebagai UN ya. UN. UN itu adalah suku terakhir. Nah, dari deret yang saya contohkan ini, UN-nya itu adalah 22 ya. Karena UN itu adalah suku terakhir dari barisan. Oke. U1 itu atau suku pertama kita sebut sebagai A ya. U1 adalah A ya. U1 kita sebut sebagai A. Nah, adik-adik, dalam aritmatika ini ada rumus untuk mencari UN. Maksud dari UN di sini
adik-adik bukan harus mencari suku terakhir ya. Misalkan adik-adik mau tanya berapa suku kelima. Nah, adik-adik bisa gunakan rumus UN. Dan rumus UN ini ya adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali beda. A ini adalah suku pertama ya, dan N ini adalah yang akan kita cari. Misalkan tadi adik-adik mau tanya berapa suku kelima, berarti kita mencari U5 ya, U5 ya. Dan bedanya ini adalah tadi kalau dari deret ini bedanya adalah 4. Oke, coba kita cari suku kelima dari deret yang ini ya. Oke, berarti kita mencari U5 ya. A-nya itu berapa? A-nya adalah 2 karena A itu adalah suku pertama. Tambah N-nya itu berapa? N itu ini yang kita cari adalah 5 ya. 5 kita kurang 1 dikali 4. Oke, hasilnya 2 tambah 16. Hasilnya adalah 18 ya. Nah, di dalam rumus aritmatika juga ada yang namanya jumlah yang sering kita sebut sebagai SN. SN ini adalah namanya istilahnya seperti jumlah N suku pertama. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Maksudnya apa? Jika adik-adik ditanya berapa jumlah 3 suku pertama, itu artinya adik-adik ditanya S3 ya, jumlah 3 suku pertama. Menurut logika kita jika udah tahu deretnya, jumlah 3 suku pertama itu adalah ini ya, 2, 6, 10 ya, tinggal kita jumlahkan aja, hasilnya 18 ya. Tapi jika dihitung dengan rumus itu kita sebut dengan S3 ya, S3. Jadi rumus SN itu adalah tadi SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali beda ya. Nah, ini adalah rumus SN atau jumlah N suku pertama. Tadi kita ditanyakan jumlah 3 suku pertama. Nah, kalau dilihat dari deret ini kan 2, 6, 10, tinggal kita jumlahkan aja, hasilnya 18. Tapi jika kita gunakan rumus yaitu S3 ya, S3 N per 2 N-nya itu adalah 3 ya. N-nya 3 per 2 dikali 2A. 2 itu berapa? 2A itu 2 dikali A, langsung aja ya, 4 tambah N min 1, berarti 3 kurangi 1 dikali bedanya berapa? Bedanya 4 ya. Berapa hasilnya S3? 3 per 2 kali 12. Hasilnya 18 ya. Terbukti. Lah, kenapa kok kita susah-susah pakai rumus? Padahal kan kita udah tahu ya deretnya, tinggal ngitung gitu. Dari sini kan kita udah tahu tuh dari deret yang contoh ini, misalkan 2, 6, 10 itu dari 3 suku pertama, tinggal kita jumlah aja gitu kan. Tapi kan kadang-kadang adik-adik ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti adik-adik harus ngitung dong 10 suku pertama. Nah kan masa adik-adik mau ngitung dari 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 tambah 22. Nah itu kan banyak banget. Jadi itulah gunanya rumus jika skalanya besar ya. Nah adik-adik, sebenarnya rumus SN itu ada 2 ya.
rumus Sn itu ada 2 nih. Rumus yang kedua itu adalah, ini untuk rumus yang kedua ya. Rumus kedua. Rumus kedua Sn itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ini adalah rumus yang kedua. Terserah adik-adik mau pakai yang mana, sama aja hasilnya. Mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua tidak apa-apa. Ya. Oke, coba kita cari 3 suku pertama ya. Jumlah 3 suku pertama dengan menggunakan rumus yang kedua. Oke, berarti kita mencari S3. Nah, S3 ya. N-nya 3 per 2, A-nya itu suku pertama ya, 2 plus UN. Nah, UN ini adalah UN ini adalah suku ketiga ya, suku ketiga. Suku ketiganya itu berapa? Suku ketiganya itu kita lihat di sini adalah 10 ya. Nah, sama aja kan hasilnya? 3 per 2 12 ya kan, hasilnya sama dengan 18. Oke, jadi gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, mungkin kita belajarnya sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di next video. Tetap semangat, walaupun kita di rumah terus, kita harus tetap belajar, oke? Jangan cuma rebahan. Jadi kita harus produktif lah. Apa yang harus kita lakukan dengan kegiatan yang positif. Oke? Jaga terus kesehatan kita. Selamat berpuasa dan sampai jumpa.